Nah, bisa nggak ceritain ke kita gimana cara Kakak menjaga nilai-nilai budaya lewat setiap foto yang Kakak ambil? Apakah Kak Oki merasa masih bisa nggak sih fotografer itu survive di pekerjaan ini? Karena kan semua bisa dipalsukan gitu kan. Halo, wah kita kembali lagi di podcast Koko Social Fun. Sekarang kita bersama Kak Oki. Nah, biar bukan aku yang cerita, tapi Kak Oki sendiri yang cerita. Boleh ceritain sedikit siapa Kak Oki ini dan tentang awal mula perjalanan Kak Oki di dunia fotografi. Baik, thank you Kak Ica. Halo, jadi nama saya Gabriela Oki. Saya fotografer yang banyak memotret budaya, khususnya budaya di Bali. Dan saya aktif di sebuah komunitas fotografi tertua di Bali, yaitu Perhimpunan Fotografer Bali, yang mana PFB ini anggotanya dari banyak background gitu. Jadi ada yang memang profesional fotografer, ada yang hanya sekedar hobi, ada yang jurnalis, begitu. Jadi saya aktif di komunitas ini sudah sejak tahun 2017. Begitu. Tapi semuanya orang Bali asli, harus orang Bali asli? Tidak. Ada yang domisili di luar Bali pun ada. Gitu. Untuk aktivitas aku sendiri motretnya, sebenarnya kalau fotografi bukan main job. Jadi fotografi ini berawal dari hobi, yang akhirnya jadi side job gitu. Jadi aku ambil job itu yang untuk event dari Kemenparekraf pada tahun 2022 sampai 2021 sampai 2023. Itu tahu Karisma Event Nusantara kan ya? Karisma Event Nusantara itu salah satu produknya Kemenparekraf pada saat itu. Jadi Karisma Event Nusantara ini sendiri adalah festival budaya di seluruh Indonesia yang sudah lolos seleksi. Nah, untuk area Bali pada tahun itu aku yang handle fotografi dan footage-nya. Jadi makin dalam aja gini dengan dunia fotografi ini ya. Dengan budayanya. Tapi juga. Gimana Kak Oki kok bisa akhirnya tuh memilih fokusnya ke budaya Bali, Kak? Ya. Jadi kenapa budaya sebenarnya sebelum budaya kan biasa kita kalau di fotografi itu mencoba motret human interest gitu ya, mencoba motret manusia. Lalu kenapa di budaya? Karena aku tinggal di Bali ini yang pulau yang banyak tradisi, yang sangat kaya akan budaya. Jadi dari kita ada 8 kabupaten ya di Bali. Di Karangasem mereka memiliki sekian budaya yang berbeda. Nanti beda lagi di Kabupaten Bangli misalkan, ada yang berbeda lagi. Jadi hal itu tuh pada saat awal aku motret takjub gitu loh. Ada ya yang seperti ini begitu. Ada ya yang sangat unik gitu loh, yang selama ini kita tidak jumpai di televisi. Bahkan di medsos pun banyak yang kalau aku posting itu banyak yang ada ya yang seperti ini. Orang Bali pun masih nggak tahu kalau hal itu ada begitu. Jadi di sana muncul kecintaan akhirnya. Wow. Lalu untuk Kak Oki sendiri, apa arti fotografi secara pribadi untuk Kakak? Dan apakah hanya soal gambar yang indah? Kan kalau kita motret, pasti fotografer itu maunya ngambil yang bagus-bagus aja ya kan? Atau ada makna yang lebih dalam di karya-karya Kak Oki sendiri? Kalau buat aku ya, ini fotografi ini mungkin agak lebay, tapi fotografi itu memberi makan jiwa kalau aku ya. Aku suka yang lebay-lebay gini. Memberi makan jiwa, jadi sudah part of my life gitu. Jadi dengan memotret itu, saat kita memotret, menyaksikan acara budaya atau pemandangan, dan kita lihat hasilnya nanti di rumah itu, di sanalah kita klimaksnya gitu. Kita mengabadikan momen-momen itu menjadi gimana ya, tak terbayarkan lah. Jadi momen-momen itu nggak terbayar. Ada makna sendiri yang buat kita belajar bahkan ya? Ya pasti prosesnya sebenarnya. Kalau hasil bagus itu kan bonus. Kalau buat aku nanti kita dapat frame yang kita inginkan itu kan bonus. Tapi proses, karena kita bukan sedang memotret orang yang datang jepret
selesai kelar gitu kan nggak. Kita di sana juga mesti, apalagi kalau budaya ya, kita mesti permisi ya kan. Kita kan istilahnya tamu yang tidak diundang. Iya. Ya, acara-acara keagamaan itu kan siapa Sakral kita? ya Kak ya? Mostly ya di Sakral, Bali kan iya. sakral gitu. Jadi kita ini datang ke daerah yang kita nggak kenal, kita bukan tamu yang diundang, tapi kita selapat-selapat di sana motret kan gitu kan kasarnya. Jadi di awal mesti permisi, mesti berkenalan dengan mereka, dan apa ya, kita banyak-banyak bertanya ya, apa sih yang boleh dan apa yang tidak. Iya. Gitu. Jadi dari situ juga harus belajar dulu sebelum motret malah Kak ya? Sebaiknya ya, bahkan andai kan untuk memperkaya literasi juga kita bisa searching dulu ya, googling dulu misalkan, atau bertanya kepada orang yang sebelumnya sudah pernah motret di lokasi apa yang tersebut. boleh, apa yang Benar. tidak boleh. Atau andai kan ragu, kalau di Bali kan karena kita aku tinggal di sini ya, andai kan ada teman dari luar Bali yang mau motret di Bali, sebaiknya aku sarankan ya mencari pendampingan rekan yang berada di sini gitu, supaya tidak menyalahi aturan lah nantinya begitu. Nah, banyak orang bilang nih ya, karya Kak Oki itu bukan cuma sekedar foto asal jepret dong pasti. Tapi juga gimana caranya foto ini atau seni ini bisa juga ikut berkontribusi melestarikan budaya yang Kakak foto itu tadi. Nah, bisa nggak ceritain ke kita gimana cara Kakak menjaga nilai-nilai budaya lewat setiap foto yang Kakak ambil? Oke, kalau melestarikan itu otomatis ya, karena kan kita mengambil momen ya, kita mengcapture sebuah momen itu tervisualkan dengan media fotografi atau video kan begitu. Jadi kalau melestarikan saya rasa udah part of fotografi itu sendiri. Didukung dengan andaikan kita akhirnya upload di media sosial atau di internet untuk diketahui khalayak ramai begitu kan, dengan tentunya literasi yang tepat lah ya, yang sebelumnya bisa kita gali dulu, kita berikan narasi yang sesuai terhadap objek yang kita foto. Lalu bagaimana kita menjaga nilai itu, budaya itu tadi, saya rasa kalau saya pribadi adalah bagaimana menciptakan seotentik mungkin. Begitu. Jadi misalkan ada sebuah kadang kan fotografer gini ya, pengennya yang indah-indah nih. Kita tambahin lighting lah, kita atur supaya barisannya rapat lah, atau bagaimana lah, namanya kita punya visual yang art kan gitu ya. Namun kalau untuk melestarikan budaya menurut saya lebih baik ambil seotentik mungkin. Meskipun agak crowd atau tidak seindah foto-foto yang kita inginkan, namun itu realitanya. Aku rasa di sana sambil menjaga si tradisi itu sendiri. Menurut Kak Oki nih ya, apa peran fotografer dalam menjaga agar generasi muda Gen Z nih tetap mau ikut menghargai tradisi-tradisi yang sekarang kan sudah karena terlalu modern ya, kita lupa akan tradisi-tradisi yang ada, apalagi di Indonesia kita punya banyak banget budaya. Nah, tugasnya Kakak sebagai fotografer di Indonesia, itu ada tantangannya sendiri nggak sih untuk membakar anak-anak Gen Z ini? Ya, ada. Kalau kiat-kiatnya, kalau fotografi itu sendiri kan dia fungsinya sebenarnya satu visualisasi, dua dokumentasi, ya kan? Jadi dengan adanya visualisasi dan dokumentasi ini secara nggak langsung menghubungkan past and present, masa lalu dan masa sekarang, kan begitu. Dan ini nanti akan menjadi sebuah arsip untuk masa depan. Jadi sebenarnya terkonek untuk semua generasi. Nah, dengan media foto ini tadi, ini menjadi cara instan sebenarnya untuk Gen Z atau generasi yang muda, nantinya, yang ke depan nantinya, untuk bisa mengakses dengan kemudahan teknologi, dengan media itu sendiri. Sekarang bahkan bukan hanya foto lagi, sekarang ada AI yang bisa menyebabkan foto itu bergerak kan. Jadi kan teknologi itu terus berkembang. Nah, aku rasa fotografer yang di masa sekarang memperkaya literasi dan memperkaya visualisasinya itu bekal untuk adik-adik nantinya.
di kemudian hari, sehingga kan ini jadi apa ya, dokumentasi kan. Betul. Jadi dokumentasi pada misalkan pada tahun 2025 ternyata seperti ini nih upacara ngaben di Bali. Entah nanti 10 tahun mendatang apakah ada perubahan atau tidak, di sana part kita melestarikannya. Oke. Aku rasa gitu. Oke Kak, menurut Kak Oki masih worth it nggak sih pekerjaan fotografer di Bali ini untuk anak-anak generasi muda yang masih memiliki jiwa seni dan pengen terjun ke dunia fotografi? Worth it atau tidak ya? Iya. Worth it dong, harus worth it. Harus worth it. Iya, harus worth it karena kalau di fotografi ini kan, nah fotografi itu sendiri banyak genre ya. Jadi kalau di Bali yang sedang naik daun banget itu adalah wedding pre-wedding. Karena di Bali sendiri alamnya cakep. Yes. Itu banyak orang-orang yang sudah menikah di luar, misalkan dia resepsinya pengen di Bali, bikin foto ulang di Bali, bahkan seremonial lagi di Bali gitu. Nah, jadi untuk profesi fotografi sendiri kalau di era sekarang ini dengan era digitalisasi, konten kreator bermunculan. Nah, konten kreator itu sendiri kan bahannya kan sebenarnya fotografi dan video. Begitu. Dan sekarang kalau kita lihat di dunia pendidikannya pun, dunia pendidikan misalkan saya ambil contoh ISI Bali ya. Mulai ada prodi fotografi. Yang tadinya tidak ada. Begitu. Jadi hal ini menandakan bahwa ekosistem fotografi berkembang. Jadi kita tidak hanya mengembangkan dari sekedar take picture-nya, tapi ekosistemnya berjalan. Baik. Kita bisa bekerja sama dengan pekerja UMKM, misalkan mereka memerlukan foto juga. Oh iya juga ya produk-produknya begitu. Jadi worth it lah. Dan untuk kedepannya mungkin memang akan terus bermunculan. Namun setiap insan fotografer itu pasti kan dia memiliki apa ya? Memiliki fresh minded gitu loh, memiliki ide yang berbeda-beda, pandangan yang berbeda. Kadang aku pun kalau motret coba ingin menghilangkan semua yang kebiasaan-kebiasaan gitu, supaya gimana sih kita motret dengan seperti lembaran kosong gitu loh, biar fresh lagi, kayak begitu. Tapi Kak Oki ada tantangannya nggak sih? Karena sekarang kan semua udah digital. Terus habis gitu orang foto kayak saya nih misalnya business owner mau foto pakai AI gitu. Tolong foto makanan saya jadi secantik ini apa estetik gitu kan. Apakah Kak Oki merasa masih bisa nggak sih fotografer itu survive di pekerjaan ini? Karena kan semua bisa dipalsukan gitu Kak. Iya itu kalau AI dibilang menjadi musuh fotografer, aku nggak setuju. Oh ya? Aku nggak setuju. Justru kita harus berdampingan dengan teknologi itu tadi. Oh gitu. Dan banyak membantu ya kalau kita misalkan mau memotret konsep dari klien, misalkan klien minta foto produknya berkonsep seperti ini misalkan. Dengan bantuan si AI ini kita lebih gampang bikin storyboard, contohnya kan seperti itu. Yang tadinya kita harus tulis secara manual nih, harus gabung-gabungin foto dulu atau comot gambar dulu untuk menciptakan konsep. Sekarang kita tinggal berkata-kata kan istilahnya. Nah si AI ini akan membantu kita untuk create storyboard, bahkan memberi ide tambahan nantinya. Dia storyboardnya udah lebih matang ternyata dari pikiran kita kan itu masukkan lagi. Bener juga gitu sih. Jadi nggak takut ya fotografer ini untuk tetap bertahan biar nggak tergeser sama AI. Nggak takut. Dan tapi penting juga adalah networking itu tadi ya. Networking itu juga analoginya misalkan kita dapat sebuah pekerjaan ini. Saya kenal Kak Ica misalkan. Saya tahu Kak Ica mungkin seorang konten kreator handal dan sebagainya. Saya mendapat pekerjaan di bidang itu, pasti Kak Ica duluan dong yang saya hubungin. Karena kita sahabat baik. Nggak mungkin aku ngubungin temennya Kak Ica kan begitu. Jadi di sana buat aku teman adalah aset. Buat aku sih seperti itu. Karena emang kita biasanya mendapat opportunity itu kebanyakan kan dari orang sekitar. Nggak mungkin yang tiba-tiba dari jauh. Kecuali kita emang sudah brandingnya sudah bagus, sudah dikenal. Iya, kayaknya networking itu adalah kunci yang nggak bisa kita lepasin. Kalau misalnya mesti balance lah ya. Iya, betul. Oke, nah
Sekarang pasti teman-teman CSF juga penasaran sama karya-karyanya Kak Oki. Kita boleh lihat nggak sih Kak? Boleh, yuk. Perhimpunan Fotografer Bali atau PFB dikenal sebagai salah satu yang paling tua dan paling solid. Kak Oki bisa ceritain nggak sih? Karena kita lihat di sini tuh banyak banget piala. Bisa Kak Oki jelasin nggak? Oke, Kemenangan-kemenangan ini. Kemenangan-kemenangan. Kalau PFB sendiri tuh komunitas di mana aku berada ya. Oke. PFB jadi Perhimpunan Fotografer Bali. Aku tadi udah sempat mention aku join sejak 2017. Nah, kalau piala-piala yang di sini ini milik suami aku. Oh, jadi makanya ini namanya bukan namaku ya. bukan Gabriela. Oke. Jadi kita emang ketemunya di komunitas ini sih Aduh, dulu cinlok ya, Kak. gitu. Nah, suami udah lebih dulu kan join ke PFB, dia mantan ketua PFB juga. Aku lupa periodenya ya. Jadi per periode tuh kita 3 tahun begitu. Emang dia passionnya motret, banyak diikutkan kompetisi begitu loh. Jadi kan kita kadang mengasah skill fotografi kita juga dengan mengikutkan ke kompetisi ya. Karena kan kita tidak bisa kadang menilai foto kita sendiri. Jadi saat kita ikut kompetisi lalu mendapatkan penilaian dari juri itu kan apresiasi banget untuk kita, dan itu bekal ke depannya gitu untuk bikin yang lebih bagus lagi. Oke. Gitu. Kita boleh lihat yang karyanya Kak Oki nggak ya? Karya aku ada di sebelah sini, nggak banyak sih. Kalau lebih banyak di media sosial, tapi ya ini yang ada di yang tercetak di rumah. Media sosialnya Kak Oki? At Gabriela Oki. Oke. Kalau susah nanti nulisnya agak susah ya, Gabriela double L, Okinya double K. Gak apa-apa, nanti banyak double ya. Okay. Jadi untuk ini, kalau nah ini yang di sini baru foto-foto aku begitu, yang tercetak, tapi sedikit ya, ini bukan jumlah yang gede gitu. Sama untuk aku juga senang mengikuti kompetisi-kompetisi fotografi. Tujuannya ya kalau cari hadiah itu udah pastilah ya, itu kan sebuah bonus dari kemenangan kompetisi kan begitu. Tapi di sisi lain buat aku mengasah kemampuan kejelian memotret. Jadi di saat kita gagal dan kita menengok foto pemenang, kita belajar dari sana. Jadi jangan berkecil hati gitu. Ada kalanya kita tidak menang, itu tadi belajar dengan foto yang menang gitu, dan keep trying lah ya. Ada yang Kak Oki print nggak sih? Yang favorit, yang paling Kak Oki favorit? Kalau fotografer ditanya mana karya favoritnya, itu pilih kasih nanti kesannya. Gitu. Karena kan semua karya itu kan seperti anak kan gitu loh, yang harus kita rangkul semuanya kita, karena setiap foto, setiap momen pasti ada story-nya sendiri-sendiri, sehingga kalau disuruh milih mana yang paling favorit, semuanya. Gitu. Ada yang juara 1 juga, Kak Oki. Ya ini tahun 2017. Jadi ada sih story-nya ya, ini karena menang ini baru saya pede untuk join PFB dulu. Begitu. Karena di PFB itu sebelum saya join itu terkenal trademarknya itu seperti tempatnya para juara gitu loh. Gitu, saya diajakin teman kan, ayo join PFB. Tunggu saya juara nasional dulu lah ya. 2017 juara langsung join. Merinding gitu. banget. Karena kecil hati kan, wah di sana jago-jago nih. Meskipun suami udah join dulu kan? Suami udah join dulu. Tapi tetap nggak mau. Oh enggak, kita belum nikah waktu itu. Kita menikah setelah ketemu di cinlok kan tadi. Cinlok, gitu. Jadi rata-rata foto budaya sih ya, rata-rata tetap. Iya. Nah, kalau saya yang ditanya, kalau yang mana yang favorit Kak Ica nih? Tadi masuk ke dalam galeri ini, langsung kita semua ngeliatin foto ini teman-teman. Kayak emosionalnya dapet banget, dan kalau dipandangin terus-menerus menangis pasti. Sedih banget. Boleh ceritain nggak sih Kak ini foto ini Kak? Ini sebenarnya bukan foto budaya, ini jadi di luar passion aku motret. Tapi waktu itu ini ngambilnya di 2017 juga. Ini di Desa Ban. Desa Ban itu ada di bawah kaki Gunung Agung.
Dia desanya terpencil dan kering, nggak ada air gitu. Aku ke sana sama teman-teman. Tujuan awal adalah bikin foto konsep gitu loh, karena si ibu ini memiliki looks yang menarik. Jadi kita ke sana sambil bawa cemilan-cemilan gitu, mau motret mereka. Nah di tengah-tengah motret itu kita ngobrol-ngobrol. Si adik yang di pangku ibu ini main-main di situ, lama-lama dia ketiduran. Dan di saat ketiduran itu justru momen yang indah buat aku. Capture terus, dan kebetulan kalau di sini kan aku ikutkan kompetisi HIPA. Iya. Itu yang dengan temanya Emotion Love, sehingga aku pilih foto ini mengena banget dengan temanya. Gitu, dan jadi salah satu juara. Iya. Kayak gitu. Bagus banget. Foto lama 2017. Iya, apalagi ibunya lagi kayak dia lagi cium anaknya gitu ya, lagi hujan juga ya Kak Oki ya. Lagi hujan, waktu itu lagi hujan. Ini cetakannya agak gelap, tapi kalau di media sosial sih aku posting nampak ya butiran hujannya. Nah, Kak Oki masih ada di dalam komunitas ini kan? Iya. Nah, boleh nggak sih cerita ada hal unik apa di dalam komunitas yang orang tuh nggak banyak tahu Kak? Oke, kalau hal unik ya. Kalau di komunitas, kan banyak komunitas fotografi ya. Kalau di Indonesia, kalau dalamnya sendiri kan biasanya itu rahasia masing-masing komunitas ya. Namun kalau di PFB sendiri, menurut saya yang unik adalah kita ini terlalu all out. Itu menjadi keunikan buat saya, di mana kadang sebuah komunitas kalau mengadakan event kan kita mencari profit ya, mencari profit karena kan kita ini organisasinya sebenarnya non profit dan kita hidup dari membership para anggota gitu. Sehingga kalau kita bikin event, kita mencari sponsor, tapi kita all out. Jadi dana-dana dari sponsor itu semaksimal mungkin kita kemas ke eventnya. Iya. Jadi puas. Jadi puas dan kita kadang gimana ya, kalau sistemnya tuh kalau bahasa Balinya dibilang ngayah. Ngayah itu pelayanan. Pelayanan, jadi offering. Kita all out gitu. Tanpa naik, kadang uniknya di situ. Kita tidak menyisihkan apapun akhirnya untuk uang kas kita yang seperti itu. Buat saya itu sebuah keunikan sih, tapi semuanya di offer gitu nih, all out nih. All out. Iya. Gitu. Wow. Lalu Kak, gimana sih cara Kak Oki mendapatkan akses atau momen upacara yang sangat jarang bisa diabadikan fotografer lain? Apakah lebih ke hubungan personal networking yang tadi Kak Oki bicarakan, atau ya hanya rasa hormat budaya, atau intuisi timing aja yang pas? Kalau dapatnya informasi ordal, biasanya ordal, orang dalam. Ordal, the power of ordal. Networking yang paling berpengaruh. Ya, kita harus berteman baik lah ya. Nah, kalau berteman, karena gini, seperti itu tadi, informasi adanya upacara itu kan kita tidak bisa publish di media sosial. Misalkan ini ada upacara sakral nih, upacara sakral, kita tidak bisa publish karena apa? Satu, itu kan bukan acara kita. Dan kedua, itu tadi kita tamunya tidak diundang. Sehingga ya kalau kita mengajak teman-teman beramai-ramai, tidak mengganggu acaranya. Kan ini acara momen sakral. Iya. Nah, seperti itu. Sehingga kadang kalau ditanya kenapa sih pelit informasi, sebenarnya tidak pelit informasi, cuma memang kita tidak mungkin gembor-gembor. Saya kalau sama teman-teman saya bilang, kok nggak ngajak-ngajak? Kalau kamu tanya, japri saya pasti tak info. Tapi kan mereka juga nanya, belum tentu pas lah dengan tanggalnya, kan yang begitu. Nah, saya pribadi kadang dapat itu dari, misalkan kita motret ke desa A. Kita motret ke desa A, biasanya kan pasti kenalan dengan warga lah ya. Kita kan silaturahmi, permisi. Itu sebenarnya kesempatan untuk jalin koneksi baru. Sehingga kesininya sekarang, misalkan sudah kenal gitu ya, kita tukeran Instagram, saya fotoin dia, nanti tak kirim ya fotonya lewat DM sama begitu. Nah, next ada upacara ke depan, mereka yang udah japri, Kak Oki ada ini loh, ada ini loh. Malah mereka yang ngundang. Iya, mereka yang upacara ngundang sakral ini. gitu. Wow. Tak di tag dan sebagainya. Gitu. Ini saya penting sih buat fotografer. Dan biasanya satu lagi, biasanya kan kalau upacara ada pedagang ya, ada pedagang balon, pedagang sate. Mereka tuh hafal loh.
lokasi kapan upacara, mereka tuh hafal. Kadang mereka yang ngasih tahu. Spy. Mereka intel gitu ya. Intel. Mereka ngasih tahu loh, nanti bulan depan waktu purnama misalkan di desa sebelah ada Kak, gitu. Mereka yang ngasih tahu. Kita harus baik sama pedagang bakso dan sate di banyak makan. Bali. Nah, untuk Kak Oki ada momen tertentu yang paling berkesan dan merubah cara pandang Kak Oki di dalam hidup atau di budaya Bali itu sendiri, Kak? Momen berkesan. Apa ya? Mostly semua ada terkesan sendiri-sendiri sih. Unik ya Kak ya? Ya, masing-masing pasti ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Cuma yang paling berkesan banget itu sebenarnya ada sebuah prosesi ngaben. Ngaben yang sering saya lihat itu kalau di kota kan dia megah ya. Iya. Ada lembu dan sebagainya, ramai. Tapi ada suatu desa ini, desa kalau nggak salah desa Bayung Gede namanya, dia desa tertua di Bangli sana. Dia tuh jauh dari kesan mewah itu tadi. Oke. Jadi sangat sederhana, bahkan tidak banyak menggunakan sarana-sarana besar gitu loh. Hanya sesajen yang sederhana. Dan mereka juga untuk prosesi akhirnya itu dia masuk ke dalam sebuah hutan gitu upacaranya. Waktu itu di hutan itu tidak bisa kaum perempuan masuk. Sehingga waktu itu suami saya aja yang mendokumentasikan dan saya minta fotonya untuk melengkapi. Karena kan saya senang nulis ya. Saya senang nulis jadi saya perlu itu gitu. Jadi yang membuat saya berkesan adalah bahwa ternyata meskipun itu upacara ngaben di Bali ini banyak sekali variannya gitu. Kalau kita di kota seperti ini, nanti di suatu desa dia misalnya ngabennya melintasin pesisir, ada yang ngabennya massal, masuk hutan, dan ada yang sangat sederhana seperti ini. Itu yang impresif sih, mengesankan. Kalau dari orang luar Bali ya, kayak seperti saya nih Kak ya, yang saya pikir adalah orang ngaben tuh harus punya uang dulu, harus punya banyak dana untuk mendanai prosesi ngaben ini ya Kak ya. Ternyata sederhana pun bisa. Nah itu tadi ya, di mana bumi dipijak kan di sana lagi dijinjing ya. Masing-masing daerah memiliki prosesinya sendiri-sendiri. Jadi misalkan kita di Denpasar sini ya kita sudah modern, akan berbeda lagi jika kita di pedesaan. Ini yang aku nggak tahu. Oke, sekarang kita ada di pertanyaan terakhir untuk Kak Oki. Menurut Kak Oki, bagaimana cara lain untuk kita generasi-generasi yang sekarang ini untuk melestarikan budaya Bali atau budaya-budaya lainnya kalau nggak lewat fotografi? Lewat mana lagi nih Kak? Selain lewat kamera ya? Banyak sih sebenarnya, apalagi kalau di Bali kan kita udah kaya akan budaya. Kita bisa melalui jalur pendidikan misalnya. Jadi dengan memberikan bahasa daerah dan tari misalkan seni, kelas seni, itu udah terjadi sih di Bali. Sama seperti contohnya pada saat hari raya Nyepi, kalau Kak Ica ke sekolah-sekolah pasti mereka ada kan ngangkat ogoh-ogoh mini kayak begitu. Iya, itu lucu kan, banget anak-anak kecil jadi itu. part of melestarikan ya. kan. Dan penggunaan kebaya juga sekarang di tiap hari Kamis. Aku rasa itu bagian dari melestarikan budaya. Selain yang lain mungkin kita bisa menulis atau event-event seperti yang dikemas di Karisma Event Nusantara itu juga menjadi sarana. Karena misalkan seperti event di Klungkung misalkan ya, festival budaya di Klungkung, mereka pasti akan menampilkan apa yang menjadi ciri khas kabupaten mereka kan. Akan berbeda jika di Kabupaten Karangasem mereka juga akan menampilkan misalkan gebuk ende-nya begitu, itu yang menjadi ciri khas mereka. Sehingga secara tidak langsung event-event ini yang setiap tahun diadakan dikenali juga oleh generasi yang sekarang. Begitu. Nggak cuman orang asli Balinya, malah semua orang kan tertarik ya Kak ya, karena ada event ini. Oke, bisa dikasih tahu nggak Kak Instagramnya komunitas Kak Gaby, Kak Oki? Kalau Instagram aku ada di @gabriela_oki, profil picture-nya warna black and white. Nanti kita mention. Terus kalau perhimpunan fotografer Bali sendiri kita ada website dan ada Instagram. Jadi Instagramnya PFB Bali, untuk websitenya pfbbali.com. Jadi untuk yang berkenan mendaftar bisa langsung ke website atau hubungi saya, nanti saya pandu caranya begitu. Jadi kita memang PFB ini
kita udah umur 41 tahun ya, kita itu usia yang matang lah ya untuk Bener. sebuah community gitu. Jadi kuncinya adalah regenerasi. Jadi kalau di tahun berapa ya, di sekitar awal-awal 90 itu, untuk menjadi member PFB ada kurasi, begitu, ada kurasi sehingga dilihat portfolionya dan pencapaiannya apa. Iya. Namun kesininya kita kan berpikir kita memerlukan regenerasi. Kalau kita batasi dengan hanya orang-orang yang berprestasi, maka regenerasi itu tidak terjadi, begitu. Sehingga kita regenerasi ini kita harapkan adik-adik yang dari perguruan tinggi yang menyenangi fotografi untuk bisa bergabung. Wow, begitu. semakin bisa Semoga lebih luas lagi ya Kak ya. Iya, harapannya itu. Oke, Kak terima kasih banyak waktunya kita boleh main ke sini dan kami harap ini menjadi awal mula kita Koko Social Fund dengan Kak Oki dan komunitas juga untuk menjalin hubungan silaturahmi lebih dalam lagi, bisa berkolaborasi lebih jauh lagi di Koko Social Fund ya Kak Oki. Terima kasih banyak Kak Ica udah mampir. Koko Fund juga thank you. Terima kasih. Oke, makasih.